Jangan panggil aku Linzong. Panggil kakak. Kakak. Lin Meng, cepat buka pintu. Kamu masih mau menikah denganku? Kakak. Ini tidak baik. Adik, kamu tidak merasa ini lebih seru? Kamu siapa? Kita hari ini kencan buta. Besok kita menikah, harusnya cek dulu. Kamu siapa? Berani merusak rencanaku. Aku asisten khusus Linzong. Asisten khusus. Apa artinya itu? Asisten khusus itu. Masa khusus, bantuan khusus. Linzong, bagaimana? Tidak apa-apa kan? Jangan panggil aku Linzong. Panggil aku kakak. Kakak. Kelinci dimakan rumput tidak salahnya. Aku benar-benar lebih buruk dari binatang. Kamu merusak kencan buta kemarin. Mama, dia memberiku obat. Lalu kenapa? Dia kan anak dari grup Zhang. Kamu kan sudah hampir 30 tahun. Orang lain mau menerimamu sudah bagus. Apakah asalkan aku menikah, kamu puas? Ya, kamu hari ini, atau minta maaf ke Zhang Xiao. Minta dia memaafkanmu, atau menikah dengan menantu yang memuaskanku. Kalau tidak, jangan kembali menemuiku. Ada apa kakak? Apakah aku kemarin malam? Kejadian kemarin malam. Kakak ganggu orang. Menikahlah denganku. Kenapa? Kamu punya pacar? Tidak. Lalu, kamu tidak mau? Aku mau. Kamu begitu baik. Itu, aku tidak akan merugikanmu. Aku bisa mentransfer 1 juta setiap bulan. Tapi kamu harus bantu aku menghadapi keluarga. Tidak perlu melakukan apa-apa. Aku tidak akan mengganggu kehidupan pribadimu. Dan tidak akan memaksa kamu tinggal bersamaku. Kamu hanya perlu membantuku. Punya status menikah, temani aku bermain peran saja. Dengan gaji setinggi ini, melakukan pekerjaan seperti ini, hati nuraniku tidak tenang. Atau, Jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksa. kakak, maksudku, dengan gaji setinggi ini. Berkorban juga bisa. Dia dulu, apakah pernah melakukan pekerjaan seperti itu? Adik, jangan berhayal tentang hal yang bukan milikmu. Kakak bukan barang. Kamu bilang apa? Lihat. Kalau begitu, sore ketemu di depan kantor catatan sipil. Kakak, begini juga bagus. Cek celah di grup Zhang. Aku akan membuatnya menghilang di Nancheng. Kenapa kamu di sini? Mau ikut kantor sipil ya? Sudah lambat. Sekarang yang mau aku nikahi adalah Jiao Jiaoku. Sepupu, kemarin Zhang tidak tertarik padamu. Kamu juga tidak perlu terlalu memaksakan diri. Dia bilang begitu padamu? Kamu ini sepatu kecil yang jelek. Pantas saja dibandingkan dengan Jiao Jiao kami. Kalau kamu mau proyek Dongcheng, jangan bicara yang tidak perlu. Mengerti kan? Bisa bertemu dengan Zhang, pria baik seperti ini. Adalah keberuntunganku. Selamat ya, dapat sampah yang aku buang. Zhang, lihat dia. Aku bilang, jangan terlalu berani. Kemarin masih berpura-pura di depanku seperti apa? Gadis suci,
ternyata manis sekali. Kamu, sekarang yang mau aku nikahi, adalah Jiao Jiaoku. Kalau otakmu tidak enak, jangan ngomong sembarangan. Aku pergi dulu. Jen Gan pergi. Kakak, kamu baik saja? Laki-laki kamu. Istriku bisa kamu sentuh? Sepupu, hari ini orang yang kamu ajak ke kantor catatan sipil. Bukan si wajah putih ini, kan? Aku kasih tahu, percaya atau tidak, satu kalimat dariku. Bisa bikin kamu gak bisa hidup dengan Cheng. Kakak, aku takut banget. Kamu bakal jagain aku, kan? Hang Xiao. Proyek di Dongcheng itu aku bisa lepas. Tapi hari ini jangan dipermasalahkan lagi. Kalau tidak, meski Lin kecil. Tapi kami juga nggak takut sama mati-matian. Kamu masih ngejagain si tampan ini, lepasin dia juga boleh. Tentu, keuntungan kecil ini pasti nggak cukup. Zhang Xiao. Halo. Kamu lagi bikin masalah apa di luar sana? Ayah, katanya kamu udah nyakitin orang yang gak seharusnya. Sekarang harga saham perusahaan turun drastis, kamu buruan pulang. Kalau nggak ada AA, kita lanjutin urusan penting. Kalau bicara soal nyakitin orang belakangan ini, cuma dia ini. Zhang Xiao, mungkin ini cuma salah paham. Aku kenal Lin Meng sejak kecil. Dia mana kenal orang penting apa. Iya juga. Hari ini mereka beruntung, lain kali aku habisin mereka. Nggak nyangka, aku malah nikahin diri sendiri. Kakak, kamu nyesel? Nyese apa? Ingat, kita cuma saling membutuhkan, hubungan kerja sama aja. Yang aku bukan. Yang bukan. Meng Meng. Besok ada acara keluarga BBR. Beko bawa dengan baru program. Jangan sampai kamu telak. Sekarang bilang aku butuh kamu. Ketemu keluarga. Yifei. Bukannya kamu sama Meng Meng. Kok jadi suami Jiao Jiao? Itu karena Jiao Jiao kita lebih hebat. Baru cocok sama Yifei, pria yang baik. Lin Meng kalian itu. Enggak tahu diri. Artinya dia enggak punya keberuntungan. Lin Meng itu, ambisinya tinggi banget. Lebih baik ngebiayai si tampan. Daripada ngehargain Yifei kita. Ini adalah manajer umum dari grup Hang. Tidak ada apa-apa, jangan sembarangan bicara, kok bisa tidak? Kalau tidak percaya, telepon dan tanya pada putri baikmu itu. Mau ke keluarga Lin kita hampir habis debuatnya. Betul, menurutku. Dari awal seharusnya tidak membiarkannya sekolah. Wanita ini. Semakin banyak tahu, hatinya semakin liar. Mama, aku pulang. Meng Meng. Siapa dia? Ini suamiku. Gu Xingyi. Tante, ini yang aku ceritakan, sepupuku. Yang dipelihara, wajah kecil. Meng Meng, kamu bawa orang seperti ini. Pulang sama begitu. Ini bukan memuku mukaku, ini. Ini suamiku yang sah. Benar-benar sudah menikah. Tent. Aku dengar, sepupuku ini cari pria. Hanya asisten kecil di perusahaan mereka. Tidak punya mobil, rumah, dan uang. Mana bisa dibandingkan dengan Yifei kita? Aku punya mobil dan rumah aja sudah cukup. Kamu punya uang buat apa? Akhirnya tetap harus mengurus suami dan anak. Kamu tahu kenapa aku cari uang sebanyak ini? Agar tidak perlu memilih sampah untuk mengurus suami dan anak. Menurutku, menikah tetap harus cari yang mampu. Lihat, yang tidak punya pekerjaan, pertama kali datang, hadiah pun tidak mampu beli. Lihat Yifei kita. Bawa baju banyak hadiah. Bahkan memberi sepasang anting emas besar ini. Sudah kukatakan tidak perlu, tetap tidak mau dengar. Tent. Menjadi menantu. Berbakti pada Anda seharusnya.
Benarkan, seseorang. Nyonya Lin, ini yang dipesan untuk Anda. 1 kilogram panas. Silakan tanda tangan. Nyonya, Ini yang dipesan untuk Anda. 1 juta. Silakan tanda terima. Barang yang sangat berharga ini. Siapa yang memesannya? Apa perlu ditanya lagi? Di sini, selain Yifei keluarga kita. Siapa lagi yang punya kemampuan sebesar itu? Yifei, benarkah kamu yang memesannya? Ya ampun. Kamu benar-benar royal ya? Iya, saya. Saya tidak mungkin seperti beberapa orang yang hanya membawa sedikit buah saja. Nanti mau lihat pertunjukan bagus? Chuan Qiu. Mohon tanda tangan di slip penerimaan. Bukan John? Apakah kamu salah? Yang menandatangani seharusnya Marga Zhang. Namanya Zhang Yifei. Yifei, katakan sesuatu dong. Pemesan bernama Gu Xinghi. Apakah Anda Gu Xinghi? Halo, saya Gu Xinghi. Chuan Qiu, maaf sekali, jika bikin. Tadi ada yang menjawab, saya tidak akan salah orang. Saya dan kakak tidak merasakan ini. Kalau bukan karena harus ditandatangani sendiri. Saya rela memberikan pujian ini kepada orang lain. Ternyata ini hadiah dari Tuan Zhang ya. Memamerkan barang orang lain. Saya benar-benar tercengang. Lin Mei. Jangan terlaluannya. Tuan Zhang ini tidak bisa mendapatkan hadiah. Lalu mau main tangan. Pergi, kamu tunggu saja. Tuan Zhang, lebih baik pikirkan. Bagaimana menyelamatkan harga saham perusahaan? Kamu. Yifei, kamu mau kemana? Ini apa-apaan sih? Apakah kamu seharusnya menjelaskan kepada saya? Apa yang terjadi ini? Apakah kamu seharusnya menjelaskan kepada saya? Apa yang terjadi ini? Pertama kali datang, tidak mungkin terlalu sederhanakan. Kakak, ini semua harta saya. Nanti, saya benar harus ganti kamu. Kakak, saya benar-benar tidak mau berusaha lagi. Lin Man. Ikut aku ke kamar sebentar. Bercerai. Ya, bercerai. Lin Meng, kamu sudah 29 tahun. Lihat, berapa umurnya dia. Kalau kamu jalan-jalan dengannya di jalan. Tetangga pasti akan membicarakan, sapi tua makan rumput muda. Mama, aku tidak peduli apa kata orang. Dulu kamu bilang, asal aku menikah, semuanya boleh. Kamu juga tidak bisa cari yang jauh lebih muda darimu. Aku sudah perkenalkan orang yang berkualitas baik, dia juga kaya. Dia juga setuju untuk membantu mengelola perusahaan setelah menikah. Biar kamu bisa tenang di rumah, mengurus anak. Bukan, Mama, sekarang zaman sudah berbeda, siapa yang bilang? Wanita harus di rumah mengurus anak. Bagaimanapun, orang itu tidak bisa. Dulu aku seharusnya dengar kata tante. Biarkan kamu langsung kerja, ngapain sekolah? Sekolah beberapa tahun, hati jadi liar. Perceraian ini harus terjadi. Semakin cepat semakin baik, kalau tidak, tante yang suka gosip itu akan menyebarkan, kamu sudah jadi janda. Mana ada pria yang mau sama kamu? Aku tidak mungkin bercerai. Kamu ini, kenapa tidak mau dengar nasihat? Aku ini untuk kebaikanmu. Bagus. Jangan sampai tersebar. Pak Gu, kalau Nona Lin tahu. Dia tidak tahu. Kalau dia sudah melupakan aku akan membantunya. Kamu hanya perlu urus urusanmu sendiri. Oh ya. Perusahaan akhir-akhir ini ada proyek apa yang bisa diberikan ke Lin Group. Kamu yang urus. Kakak. Meskipun kamu lupa janji kita, tapi kamu masih menepati janji menikah denganku. Kakak. Pergi. Kakak,
Marah-marah bikin cepat keriput. Kamu cukup ahli ya? Aku selalu mempersiapkan diri untuk merawat kakak. Kita hanya hubungan kerja sama. Aku tidak ingin ada yang tahu tentang kita. Dan jangan berpikir bisa memanfaatkan hubungan ini. Untuk keuntungan pribadi, paham? Kakak. Kamu benar-benar habis manis sepa dibuang. Lin, perusahaan kita ada masalah besar. Lin, kamu hebat sekali, bisa mendapatkan proyek dari Gu Group. Gu Group. Aku belum pernah bicara kerja sama dengan Gu Group belakangan ini. Mungkin Gu Group sendiri yang melihat bakatmu. Lin. Manajer proyek Gu Group sudah ada di ruang rapat. Kalau dulu, Lin. Bawa asisten Gu, pihak Gu Group bilang proyek ini harus ditangani oleh asisten Gu. Mereka bahkan tahu asistenku. Gu Group. Gu Xinghe. Sebenarnya kamu ini siapa? Kakak. Aku dulu pernah kerja di Gu Group. Sebagai asisten bos besar. Jadi tidak aneh kalau mereka mengenalku. Kenapa tidak kerja di perusahaan besar, malah jadi karyawan kecil di sini? Gu Xinghe. Apa sebenarnya? Kakak, aku dikeluarkan karena konflik internal. Jadi, kalau tidak begitu, aku tidak akan seperti ini sekarang. Baiklah, aku percaya kamu sekali ini. Nanti masuk, jangan gugup. Anggap saja bertemu teman lama. Oke. Ayo. Mereka mintaku untuk bertanggung jawab. Aku ingin tahu siapa yang berani begitu. Hello, Lin. Saya penanggung jawab proyek ini. Gu Mingwei. Putri besar Gu Group sendiri yang datang membicarakan proyek. Halo, Gu. Proyek ini akan ditangani oleh saya dan Xinghe untuk berkoordinasi dengan Anda. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tanya saya kapan saja. Saya pasti akan membantu Anda sepenuhnya. Xinghe. Xinghe sekarang adalah asisten saya. Dulu juga pernah menjadi asisten khusus di perusahaan Anda. Kemampuan profesionalnya sangat kuat, Anda bisa tenang. Lin, sepertinya Anda salah paham. Xinghe yang Anda sebut bukanlah Gu Xinghe, Gu Mingyu. Mereka Xinghe adalah mantan karyawan lama kami di Gu Group. Kemampuannya cukup bagus, aku selalu percaya padanya. Ditambah lagi, nama Xinghe cukup berkesan bagiku. Aku selalu menganggapnya seperti adik. Kakak, lihat kan? Aku tidak bohong. Proyek ini aku serahkan pada Lin, aku tenang. Kalau Lin merasa proyeknya tidak ada masalah, tandangani saja. sesederhana itu. Kemampuan Xinghe. Aku cukup percaya. Bu. Terima kasih telah memilih kami, Lin. Pertama yang hangat. Lin. Aku dan Xinghe ingin ngobrol berdua. Kamu yakin kan? Ini? Lin. Aku dan Bu sudah lama tidak bertemu. Cuma ngobrol sebentar. Baiklah, kalian ngobrol saja. Aku keluar dulu. Bocah bandel. Kenapa tidak jadi tuan muda yang enak? Malah jadi bawahan orang, otakmu kemasukan area? Kak, sebenarnya Lin Meng itu orang yang selalu aku cari. Dia adalah orang itu. Tapi bukan kakak tidak mengingatkan, waktu sudah lama berlalu. Orang bisa berubah. Bagaimana kamu yakin dia masih menunggumu? Oh. Dangga. Asisten khusus yang baru ini. Sepertinya dari grup Gu yang masih muda. Bisa duduk di samping Lin. Mungkin naik keranjang orang. Betul juga. Kakak juga tidak mau berusaha lagi. Bahkan wakil direktur Gu datang ke kantor. Hanya untuk bertemu dengannya, lihatlah caranya. Mereka bagaimana? Apa hubungannya denganku? Kalian tidak ada kerjaan ya? Lin. Xinghe itu bakat langka. Harus dinaikkan jabatannya. Perintah Gu? Tentu saja. Kakak, wajahmu pucat. Ada apa? Tidak ada. Kakak. Kamu marah ya?
Gu Xinghe. Kalau kamu mau kembali ke grup Gu, Pak Gu memang pilihan terbaik. Untukmu. Lagi pula kita cuma suami istri palsu, aku nggak punya hak. Ikut campur urusan pribadimu. Kakak. Kamu cemburu ya? Nggak kok. Aku cuma takut kalau kehidupan pribadimu berantakan. Bisa mempengaruhiku. Soalnya kita sekarang cuma terikat secara hukum. Kakak, lihat. Nggak kok. Benarkah? Kakak, gimana sekarang? Lin Meng, sadar dong. Kalian cuma kerja sama aja. Dia masih muda, kamu kan udah 29 tahun. Gu Xuan, Meng Meng. Gu Xuan, Meng Meng, lama nggak ketemu. ada apa? Meng Meng. Aku balik ini khusus buat kamu. Selama ini aku selalu merindukanmu. Kamu datang cuma buat urusan ini ya, Pak Gu. Kalau kamu memang nggak ada kerjaan, mending pulang aja urus bisnis keluarga. Daripada di sini ganggu aku kerja. Meng Meng. Ayo kita mulai lagi. Aku tahu kamu masih membenciku. Waktu itu aku ninggalin kamu sendirian di sini, tapi saat itu aku nggak mau dengar penjelasanmu. Kamu tahu banget waktu itu aku berusaha keras buat dapat kuota beasiswa. Seberapa besar usahaku. Aku percaya banget sama kamu. Tapi aku Pergi aja, kamu nggak diterima di sini. Meng Meng. Aku akan datang lagi. Tolong cariin semua informasi tentang Lin Meng. Termasuk apakah dia punya pacar sebelumnya. Gu Xuan, Xinghe. Kenapa kamu di sini? itu yang harusnya aku tanya, kenapa kamu di sini? Apa yang aku lakukan harus lapor sama kamu ya. Adik Xinghe. Kamu bilang kamu nggak mau jadi CEO grup Gu yang sudah mapan. Malah mau jadi asisten khusus di perusahaan kecil ini. Biar aku tebak. Pasti ada sesuatu yang sangat kamu pedulikan di perusahaan kecil ini. Urusanmu apa? Kamu anak haram, berani-beraninya ikut campur urusanku. Gu Xinghe, semua yang kamu pedulikan akan kuambil satu persatu. Baik itu grup Gu maupun Lin Meng. Orang kami menemukan bahwa Nona Lin 5 tahun lalu benar-benar pernah menjalin hubungan asmara. Dan sempat sakit parah. Cie dia. Mantan pacar Nona Lin. Orang kami tidak bisa menemukan informasi apapun. Tidak bisa ditemukan. Aku curiga, informasi itu sengaja dihapus. Tapi aku dengar dari asisten Nona Lin. Nona Lin hari ini janjian bertemu mantan pacarnya malam ini. Kemungkinan besar. Mau balikan? Jangan harap. Asisten khusus baru Limeng itu kasihan deh. Pertama kali terima klien, langsung ketemu si perempuan tua dari Chen Group. Kasihan apa sih? Mungkin dia malas senang. Baru dekat dengan Limeng. Langsung diajak keluar sama wakil direktur Chen untuk negosiasi. Cara-cara seperti itu hebat juga. Negosiasi apa sih, di kasur kali ya? Wakil direktur Chen ini memang tidak main-main. Katanya, setiap pria yang dia incar, dengan cara apapun, pasti akan dia dapatkan. Kita ini perusahaan desain, bukan perusahaan gosip.
Dia kan pria, kalau dia tidak mau. Siapa yang bisa memaksanya? Halo. Baik, aku segera ke sana. Lin Meng sudah sampai. Lin Meng, itu. Masalah asisten khusus Gu. Aku dengar, Wakil Direktur Chen punya suami yang sangat posesif. Setiap pria yang dia incar, suaminya pasti akan membuat pria itu hancur reputasinya. Kamu begitu peduli padanya? Maaf, Orang ini terlihat familiar. Semua yang aku pesan adalah makanan favoritmu. Aku datang kali ini hanya ingin memberitahumu. Hubungan kita sudah berakhir sejak lama. Harap kamu jangan melakukan hal-hal yang tidak ada artinya lagi. Meng Meng, dulu aku yang merebut jatahmu untuk masuk perguruan tinggi. Itu salahku. Aku kembali kali ini hanya untuk meminta maaf padamu. Aku akan menebus kesalahanku. Menebus. Bu Xuan, kamu terlalu menganggap dirimu sendiri. Kakak, aku mabuk, sangat tidak enak badan. Bisa menjemput aku? Kamu di mana? Meise KTP. Meng Meng, Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Harap kamu jangan menyariku lagi di masa depan. Semua sudah jelas, kan? Apa yang harus dilakukan nanti? Pak Gu, jangan main-main denganku. Kamu dan Pak Lin adalah orang-orang yang tidak bisa aku ganggu. Gu Xinghe. Kamu mabuk, aku akan mengantarmu istirahat. Gu Xinghe. Gu Xinghe, kamu datang ke sini. Kakak, kamu datang. Kamu datang ke sini. Pak Lin, kenapa tiba-tiba datang? Aku hampir selesai. Wakil Direktur Chen, dengan seenaknya membawa orangku keluar dari perusahaan. Kamu pikir aku mau apa? Jujur saja, Gu Xinghe sudah menjadi orangku. Wakil Direktur Chen, kalau hari ini kamu suka siapapun, biayanya aku yang tanggung. Tapi dia tidak boleh. Ya. Kakak, pulang, tidur bersama. Pergi ke hotel di Hao. Aku tidak mau ke hotel. Kakak, bawa aku pulang, ya? KTP. Tidak bawa. Kau dulu, di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu pulang. Aku tidak punya rumah. Itu bukan rumahku. Ayahku menikahi seorang wanita siman. Melahirkan anak yang lebih tua dariku. Tidak mengingat lagi. Jadi, meskipun tahu Wakil Presiden Chen punya niat jahat, dia akan pergi. Sebenarnya untuk membuktikan kepada keluarga. Lawang kembali ke villa. orang yang mengawasi sudah kami pukul pingsan, mereka tidak bisa melacak. Hubungan Anda dengan Malik. Meng Meng. Apakah kamu benar-benar menyukainya? Kamu hanya milikku. Pelan-pelan.
kenapa aku di sini? Kakak, kamu benar-benar kejam. Direktur Lin, untuk rencana kami kali ini, kami telah melakukan beberapa persiapan. Apakah aku salah lihat tadi di belakang Direktur Lin? Apakah ada seorang pria? Aku melihatnya. Kakak, aku tidak punya baju ganti. Pergi. Rapat hari ini sampai di sini dulu. Sisanya akan aku serahkan pada Xiao Yu untuk berkoordinasi dengan kalian. Bukan, bisakah kamu tidak lari-lari di rumahku? Baju ganti ada di kamar tamu, cari sendiri. Oh. Halo, Mama. Bukan, Mama, kenapa masih ada perjodohan? Bukankah aku sudah bilang padamu? Sudah apa? Sudah, aku bilang padamu. Anak kecil itu, aku tidak setuju. Aku sudah mencarikanmu calon perjodohan yang berkondisi baik. Dan orangnya juga tampan. Mama, Aku bilangnya, kamu harus pulang hari ini. Kalau kamu tidak pulang, jangan panggil aku Mama lagi. Aku mamamu, mana mungkin aku menyakitimu. Ingat. Sebentar lagi pulang ya. Kakak, tidak ada air panas. Oke, aku yang urus. Kakak, tidak ada air panas. nah, cara singkatkan. Kakak, kamu mau pergi berjodoh. Kamu menguting teleponku. Dengar, sedikit. Kakak, apakah kamu sudah lupa? Kita sudah menikah. Apakah aku kurang berusaha? Kamu masih mencari orang lain. Bu Xinghi, kamu selalu tahu tujuan pernikahan kita apa. Cuma buat bantu aku acting bareng orang tuaku aja. Kita dari awal nggak pernah. Sekarang gimana? Masih acting juga? Kak, kalau misalnya aku udah beneran jatuh cinta? Bu Xinghi, kamu masih muda. Kamu anak yang lebih baik. Aku nggak bisa kasih kamu banyak. Kamu pikir-pikir dulu. Aku mau ke rumah ibuku dulu. Kamu pikir-pikir dulu, apa yang kamu mau? Kak, dari awal sampai akhir, yang aku mau cuma kamu aja. Aduh, Kok kamu gini? Limeng, kok kamu ngomong gitu sama tamu? Nggak apa-apa, Tante. Ini, aku yang Kalen jodoh kamu. Terlalu pilih-pilih. Orangnya punya syarat bagus, lulusan luar negeri, apalagi. Kalian udah punya dasar perasaan. Sekarang, kamu nggak bisa pilih-pilih lagi, kan? Keluarin rumahku. Meng, aku beneran mau nikah sama kamu. Lihat aku kali ini. Kita nggak butuh barang-barangmu. Cepetan pergi. Lin Meng, kamu pikir duit yang kamu hasilkan itu udah hebat banget? Udah merasa punya sayap, ya? Bahkan omongan ibumu sendiri nggak didengerin di rumah ini. Bukan kamu yang pegang kendali. Meng, ibu susah payah membesarkan kamu. Ibu nggak mungkin ngerugiin kamu udah 29 tahun. Kamu tahu apa yang dikatakan keluarga dan teman-teman tentang kamu? Bilang kamu nggak bakal nikah. Tapi ibu, aku udah nikah. Nikah apa? Ibu nggak setuju. Kamu mau orang-orang tahu kamu udah pernah nikah? Aku tahu, cowok yang kamu bilang itu cuma karyawanmu. Mana bisa dibandingin sama Xiao Gu. Xiao Gu itu orangnya keluarga Gu. Ibu, Ini nggak bisa dibahas lagi. Dengerin nasihat ibu. ibu, lepasin aku. Aduh Meng, ibu nggak mungkin ngerugiin kamu. Asal kamu baik-baik sama Gu Shao. Ibu pasti akan membebaskanmu.
Ibu. Apa yang kamu lakukan? Siap mobil, sekarang kita pergi rumah keluarga Lin. Meng, aku benar-benar menyukaimu. Jangan. Mari kita bersama lagi ya. Mari kita bersama lagi ya. Jangan sentuh aku. Bibi, menurutmu apakah ini tidak baik? Kamu tenang saja. Meng, dia tetap seorang perempuan. Setelah kamu dan dia sudah seperti nasi yang sudah matang, setelah dia hamil. Dia tidak punya pilihan selain menikah. Kamu dengarkan saja Bibi. Meng, sudah saatnya kamu fokus kembali ke keluarga. Kakak, kamu baik-baik saja? Kamu gila, kamu siap terus jadi ibu rumah tangga untuk dia. Kenapa dia bisa? Kamu gila. Apakah kamu sedang marah padaku? Sejak kamu memilih dia, kamu sudah narik garis dengan aku. Pergilah. Ternyata kamu bersamaku karena dia punya orang lain. Wu Xinghe. Aku, Lin Meng, tidak pernah mau jadi pengganti orang lain. Xinghe, aku benar-benar tidak membantunya. Dia sudah tahu hubunganmu dengan Lin Meng. Pasti ada camera di sini. Masalah ini akan aku selesaikan sendiri. Tapi jika mereka berani menyakiti Meng Meng, aku tidak akan lagi berbaik hati. Kakak, kamu sudah bangun. Wu Xinghe. Kenapa kamu menipuku? Apakah kakak sudah tahu identitasku? Kakak, maaf, aku tidak sengaja. Apa yang kamu katakan? Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Pasien sekarang emosional, tapi dia tidak bisa menerima lagi. Silakan aku. Mari kita tenang dulu untuk sementara waktu. Kamu pulang dulu. Aku pikir kita sebaiknya tidak berhubung dulu untuk sementara waktu. Ibu, bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman? Meng ya. Ibu sudah tua, tubuhnya tidak bisa mengikuti, itu wajar. Hanya saja ibu tidak tega meninggalkanmu kalau ibu pergi begitu saja. Siapa yang akan merawatmu nanti? Meng ya. Kamu dengar nasihat ibu. Bercerai dengan Gu Xinghe itu. Lihatlah Gu Xuan ini, dia sangat perhatian. Dia juga bisa merawat orang, dan pekerjaannya terhormat dan stabil. Dia suka padamu. Tetangga-tetangga ini sudah menemukan pria yang baik. Ibu, Kamu ingin ibu mati tidak tenang ya? Anggap saja ibu memohon padamu. baik, bercerai dengan Gu Xinghe. Menikah dengan Xuan. Kamu sedang marah sama ibu ya? Sejak kamu memilih dia, itu artinya kamu memutuskan hubungan dengan ibu. Kamu pergi saja. Bagus. Ini baru anak perempuan ibu yang baik. Ibu jamin, kamu tenang saja. Gu Shen. Ibu, kamu tidur dulu, aku pergi dulu. Aku pulang sekarang. Mari kita bicara. Nanti aku yang akan melindungimu, nanti tidak ada yang berani menyakitimu. Dulu ayah ibu juga bilang akan melindungiku. Sekarang mereka tidak mau aku lagi. Kamu akan seperti itu?
Tenang saja, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Baiklah, Kakak sudah memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Seharusnya aku memberitahu semua kebenaran pada kakak. Buatkan aku kontrak. Kontrak pengalihan harta. Pakyo. Anda yakin ingin melakukan ini? Bagaimana jika? Aku memang. Ini satu-satunya jaminan yang bisa kuberikan padanya. Sekalian beritahu. Siapa yang datang ke rumah ibu kakak kemarin? Aku ingin tahu. Bahkan berani mengusik orangku. Tunggu. Cari detektif swasta, jangan pakai orang kita. Pak Gu, maksud Anda? Membuat banyak masalah tapi masih ingin menyembunyikan jejak. Selain dia, aku tidak bisa memikirkan orang lain, terlalu pintar sendiri. Hanya saja aku tidak menyangka, dia sudah melakukan itu sejak awal. Menyerah. Semua orang yang pernah menyakiti kakak harus membayar. Kakak, aku benar-benar tahu salahku kali ini. Aku akan beritahu segalanya, dan... Gu Xinghe. Mari kita bercerai. Kenapa? Kakak, kamu juga tidak menginginkanku lagi? Kamu jelas-jelas sudah berjanji padaku. Kita dari awal hanya hubungan kerjasama. Sebagai pihak A, aku berhak mengakhiri kerjasama. Uangnya akan kuberikan tanpa kurang 1 sen pun. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan apapun lagi. Aku sudah menemukan orang yang ingin kumiliki. Gu Xinghe. Kita dari awal sudah salah. Besok kita ada waktu, mari kita urus surat cerai. Malam ini kamu harus pindah. Aku tidak ingin tunanganku salah paham. Maaf. Keluarga Gu bukan yang bisa ku tentang. Satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah tidak melibatkanmu. Pak Lin memintaku membantumu mengemas barang. Pak Gu, hasil investigasi yang Anda minta sudah keluar. Tebakan Anda benar, semua ini. Semua ini adalah operasi di belakang layar oleh Yang Master Gushuan. Pakyo. Merebut orang dariku, kamu tidak layak. Coba dulu gaun pengantinnya. Wah. Ini siapa ya? Bukankah ini Presiden Direktur Grup Gu yang terhormat? Hari ini datang. Khusus untuk melihat. Pengantinku memakai gaun pengantin? Gu Xinghe, bukankah kamu merasa? Kamu sangat hebat? Bukankah kamu merasa hebat sampai bisa menguasai seluruh grup Gu? Sekarang kamu masih harus melihat orang yang kamu cintai menjadi pengantinku. Kenapa diam saja? Sejujurnya, aku tidak pernah mencintai Lin Meng. 5 tahun lalu, aku memanfaatkannya. Membuatnya mencintaiku seperti orang kecil yang lucu. Dan merebut jaminan masuknya 5 tahun kemudian. Aku masih membuatnya dengan rela hati menikahiku. Ini sudah hancur ya. Bagaimana jika kamu melihat wanita yang kamu cintai berbaring di tempat tidurku? Aku akan membunuhmu. Piukala. Aku beritahu kamu. Lin Meng belum tahu siapa kamu. Kalau dia tahu kamu adalah adikku, kamu pikir dia akan memaafkanmu? Berani. Meng Meng. Kakak, Gu Xinghe, kamu sudah cukup membuat keributan. kakak, aku. Meng Meng, kita akan menikah minggu depan.
Dia masih memukulku, kalau ayahku tahu. Jangan bilang ada aman. Gu Xinghe, Kakak, aku. Maaf, Nah, itu baru benar. Anak kecil pasti pernah berbuat salah. Minta maaf saja sudah cukup. sudahlah. Ngapain ribut sama orang seperti ini? Ayo kita pergi. Gu, jangan minum sendiri. Aku temani kamu, Gu. pergi. Kakak, kamu sudah berjanji padaku, tidak akan pernah meninggalkanku. Kenapa meninggalkanku? Kakak, aku. Gu Xinghe, Kakak. Kamu datang mencariku. Kamu datang untuk menjemputku pulang? bukan, Gu Xinghe. Kenapa kamu minumnya sekali? Kamu. Aku, Kenapa meninggalkanku? Gu Xinghe. Kita menikah, sebenarnya hanya saling memanfaatkan. Tidak ada perasaan di antara kita. Ada perasaan. Kakak, kamu yang bilang padaku. Kamu tidak akan pernah meninggalkanku, tidak akan pernah seperti orang tuaku. Meninggalkanku. Tapi, kenapa kamu tidak menepati janji? Bukan, kapan aku bilang? Kakak. Kamu hanya milikku. Gu Xinghe. Aku akan menikah, kamu benar-benar tidak seru. Aku tidak peduli. Kakak, kamu hanya milikku. Gu Xinghe, aku sudah tahu, kamu jangan berpura-pura. Kamu sama sekali tidak mabuk. Gu Xinghe. Aku benar-benar akan menikah dengan orang yang kamu lihat hari ini. Jangan lagi membuat ulah, aku pergi dulu. Aku tidak mau. Kalau kakak sudah tidak mau aku, maka aku juga tidak perlu mendengarkan kakak. Kamu benar-benar akan menikah dengannya? Kamu cinta dia? Cinta atau tidak, apa itu penting? Mereka memang saling bukan. Dia orang keluarga Gu, bisa membantu Lin. Tentu saja aku bisa menikah dengannya. Kakak, kamu bohong. Kamu sama sekali tidak cinta dia. Kalau aku tidak cinta dia, cinta siapa? Apa cinta kamu? Tapi aku cinta kamu. Baiklah, hari ini pembantu sudah pulang. Kamu tidur di sofa dulu saja. Ruang tamu dingin. Dingin yang nyalakan pemanas, ngomong sama aku buat apa? Kakak, aku ingin tidur sama kamu. Tidak boleh. Kakak, apa kamu lupa? Kita belum bercerai. Kakak, kok masih melamun? Nih, surat cerai sudah aku taruh di samping tempat tidur, di kartu ada 1 juta. Anggap saja sebagai kompensasiku, masalah selanjutnya. Aku akan suruh pengacara menghubungi kamu. Kakak, kamu milikku, hanya bisa milikku. Pakyo. Berita pernikahan Guswan dan Nona Lin. Sudah sampai ke rumah tua, kali ini kakek juga akan hadir. Pernikahan.
Baiklah, biarkan kakek melihat. Bagaimana menghancurkan muka keluargaku. Gushuan, orangku bukan yang bisa kamu sentuh. Meng Meng, kalung di lehermu ini. Katanya nilainya 10 juta. Sudahlah, jangan sembarat. Nanti keluarga gue lihat tidak baik. Kamu baik-baik saja menyesuaikan diri. Aku akan keluar dulu. Nona Lin, kita lanjutkan riasannya ya. Kakak, aku sangat merindukanmu. Bu Singhi, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apakah kamu tega melawanku hanya untuk seorang pria? Bu Singhi, kamu masih muda. Kamu bisa menemukan lebih banyak gadis yang baik. Tapi aku berbeda, aku sudah tidak muda lagi. Aku perlu mempertimbangkan keluarga, perusahaan. Tidak hanya memikirkan kebahagiaan sendiri. Bu Singhi, komedi ini harus diakhiri. Kamu selalu memikirkan orang lain, tapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Pernahkah kamu memikirkan dirimu sendiri? Mari kita sambat penggantian wanita. Ah, dia kabur. Mana pengantinnya? Tidak heran tidak terlihat. Xiaoqiu, apa yang sebenarnya terjadi? Ah, ayah, mungkin Meng Meng ada urusan mendadak. Datang terlambat. Segera sampai. Buruk, pengantin wanita kabur. Pengantin wanita benar-benar kabur, ini akan menjadi tontonan menarik. Pak Gu, Nona Lin dibawa oleh putra kedua. Gu Xinghi, kamu tunggu saja. Kakak, jangan takut, aku di sini, tidak akan membiarkanmu mendapat perlakuan buruk. Bu Singhi, keluargaku bukanlah orang yang mudah ditakuti sebelum mereka menemukanmu. Kamu cepat ambil uangnya dan pergi. Selama ada kakak, aku tidak takut mereka datang. Apa kamu tidak mengerti? Aku sekarang juga dalam kesulitan. Kamu ikut aku tidak akan mendapat apapun. Tapi kakak, pada akhirnya kamu memilih untuk ikut denganku. Bukan begitu? Lin Meng. Kamu berani kabur di depan umum, kamu semakin berani ya. Cepat ikut aku kembali sebelum pernikahan selesai. Beri penjelasan pada keluargaku. Ibu, aku tidak akan menikah dengan Bu Xuan. Seorang gadis. Kalau tidak menikah, apa yang bisa kamu capai? Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, kamu harus mengerti. Mengerti. Kamu selalu bilang ini untuk kebaikanku. Tapi mana kamu bilang bagaimana saya menikahi seorang yang tidak mencintai? Apa yang kamu rasakan? Kamu. Aku tahu kenapa kamu kabur dari pernikahan. Ini si cowok ganteng ini ya? Dia yang membuatmu kabur dari pernikahan? Ya, itu bibiku. Kakak adalah anak kandungmu. Apakah kamu benar-benar ingin membuatnya mati? Aku sedang berbicara dengan anakku, apa urusanmu ikut campur? Sudah cukup. Sejak kecil, apa yang ingin kulakukan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Dia tidak ada hubungannya dengan ini, kalau marah, marahlah padaku. Meng Meng, dulu kamu tidak pernah berbicara seperti ini denganku. Dulu kamu juga tidak pernah memasakku seperti ini. Baiklah, baiklah. Anak sudah besar, tidak mau mendengar nasihat. Sudahlah, aku juga tidak mau ikut campur lagi. Kamu sendiri yang menjelaskan pada keluargaku. Kakak, kamu masih sakit? Pergilah. Kakak, kamu ingin mengusirku lagi? Aku hanya ingin tinggal dan menemanimu. Bahkan tanpa bisa. Hanya menemani saja cukup. Kamu seperti permen karet, susah dilepas. Apakah kamu juga menunggu untuk menertawakanku? Maaf ya. Aku seharusnya tidak marah padamu. Aku tidak sengaja, jangan dipikirkan.
Tidak apa-apa, kalau ada amarah, jangan dipendam, keluarkan saja. Tidak peduli bagaimana kamu memarahiku, aku tidak akan mudah meninggalkanmu. Karena aku tahu, kamu butuh seseorang untuk curhat. Gu Xinghe. Terima kasih. Kakak, aku masak sendiri untukmu, coba cicipi. Cowok ganteng seperti ini. Kenapa bisa jadi si gigolo? Aku sudah mempekerjakan Bibi, tidak perlu kamu masak sendiri. Bisa memasak untuk kakak adalah kehormatan bagiku. Apakah kamu juga seperti ini pada Gu Mingyu? Kakak, kamu bilang siapa tadi? Oh, tidak ada. Aku dan Xinghe hanya bekerja. Kehidupan pribadinya yang berantakan bukan urusanku. Kakak, kenapa kamu menjauh? Aku tidak akan memakanmu. Kamu sudah makan di wajahmu. Kakak, setelah sekian lama, kamu masih belum bisa mencium. Kakak, perlu aku ajari? Aku tidak bermaksud begitu. Kakak, Kak, maaf, aku harus menerima telepon dulu. Ayo, apa lagi kali ini? Gu Xinghe. Keluarga Gu memutuskan untuk menjalin hubungan dengan keluarga Jiang, Putri Jiang. Jiang Wan adalah gadis yang baik. Aku sudah menetapkan pernikahanmu. Hari ini, kamu harus pulang. Keluarga gue belum sampai membutuhkan pernikahan bisnis. Untuk mempertahankan keadaan. Apalagi ini urusan pernikahanku, bukan urusanmu. Aku ayahmu. Wajar saja aku yang memutuskan. Jika kamu tidak ingin Lin Meng mati, jadilah anak yang baik. Coba saja kamu menyentuhnya. Apa yang ingin aku lakukan? Bukan kamu yang memutuskan. Kak, perusahaan memanggilku kembali. Kamu tunggu di rumah ya, jangan keluar sendirian. Kenapa dia terasa aneh? Wan Wan, paman melihatmu tumbuh besar. Di hati paman, kamu adalah pilihan terbaik untuk menjadi Nyonya Gu. Paman, jika menikah dengan Xinghe, setelah menikah, kami berdua akan merawatmu. Xinghe, kamu sudah pulang. Anak nakal, baru tahu pulang bilang dong. Aku pulang hanya untuk satu hal, membatalkan pernikahan. Xinghe, bagaimana bisa kamu mengatakan ingin membatalkan pernikahan? Apa? Tidak mengerti bahasa manusia? Siapa yang memberimu hak untuk membatalkan pernikahan? Ayah, Xinghe. Seperti Nona Jiang yang luar biasa ini. Adalah pilihan terbaik untuk menjadi istrimu. Bagaimana bisa kamu menyakiti hatinya di depan umum? Di sini bukan tempatmu untuk berbicara. Lao Qiu. Hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Keluarga kita tidak perlu berhubungan lagi. Lao Jiang, jangan buru-buru. Mungkin anak ini salah bicara. Usiamu sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya kamu menikah dan membangun keluarga. Di seluruh kota selatan, dia adalah pilihan terbaikmu. Pernikahan ini, kamu harus lakukan. Bagaimana jika tidak mau? Sigu. Sejak kau meninggalkan istri dan anakmu, kau seharusnya sudah melakukan hari ini. Kau anak durhaka. Kau berani bicara seperti itu padaku. Untungnya, kau masih punya anak kesayangan yang lain. Meskipun asalnya agak rendah. Tapi untungnya dia adalah putra keluarga Gu, cocok dengan Nona Jiang. Sangat cocok.
Aku sibuk, ada urusan, aku pergi dulu. Xinghi. Kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Nona Jiang. Sepertinya kau masih belum mengerti posisimu. Kau pikir aku, Gu Xinghi, akan menikahi wanita yang tidak kucintai demi keuntungan? Tapi aku benar-benar menyukaimu, ingin menikahimu. Maaf, kau ingin menikahiku. Aku tidak ingin menikahimu. Xinghi. Nona Jiang. Kau dan Xinghi tumbuh bersama. Kau pasti sangat tahu seperti apa dia. Tapi, dia menjadi seperti sekarang, memang tidak sepenuhnya salahnya. Apa maksudmu? Entah sejak kapan. Dia memiliki seseorang bernama Lin Meng di sisinya. Karena gadis ini, dia bahkan tidak mau jadi CEO Gu Group. Hanya ingin menjadi asistennya. Kau bilang kalau orang ini tidak ada. Nona Jiang. Jika ingin menikahinya, kau harus membersihkan semua rintangan. Lin Meng. Nona Jiang, saya adalah orang yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Anda. Lin Meng. Nona Jiang, ini adalah proposalnya. Silakan dilihat. Ini proposal yang kau berikan padaku? Memberikan barang yang tidak berguna untuk menipuku. Semua ini dirancang sesuai dengan keinginan Anda. Bagaimana kalau Anda katakan masalahnya di mana? Nanti saya perbaiki. Kau mergakanku? Aku adalah pihak pertama. Berhak menolak proposal. Jika kau Tidak bisa memberikan proposal yang memuaskan. bersiaplah menerima surat pengacara. Berani merebut priaku, Jiang Wan. Inilah akibatnya. Gu Xinghi, kamu datang tepat waktu. Cepat masuk dan tenangkan Lin Zong. Dia sedang marah-marah. Ada apa dengan Lin Song? Mener Jiang, entah kenapa, sudah gila. Ini sudah kali kelima dia mengubah rencana minggu ini. Jiang. Oke. Lin Song serahkan padaku, kamu sibuk saja. Taruh barang di meja dan keluar. Kakak, sudah sibuk seharian, istirahatlah. Tidak bisa, ini hari terakhir minggu ini, aku harus menyelesaikannya. Kakak, kalau kamu percaya padaku, serahkan rencana ini padaku. Lagi pula aku pernah bekerja di Gu, sudah menangani banyak rencana. Kualitas terjamin. Lin Meng sehebat apapun. Asalkan aku tidak menyetujui. Saat dia tidak punya uang, lihat bagaimana dia mengejar. Lin Zong, lebih baik hemat saja. Gu Xinghi, Jangan. Kamu sengaja menyulitkan Lin Meng, apakah? Mengancamku? aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin. Jika, bahkan rencana yang ditulis langsung oleh CEO Gu tidak bisa disetujui, maka kolaborasi antara Jiang dan Gu tidak perlu dilanjutkan, karena kalian bahkan tidak punya orang yang mengerti. Rencana itu kamu yang tulis. Aku hanya ingin menyulitkan Lin Meng. Tidak bermaksud membuatmu malu. Lin Meng akan segera datang. Kali ini, kamu tidak akan mengecewakanku lagi, kan? Ya, tidak akan. Nona Jiang. Rencana sudah dimodifikasi. Kenapa Anda ada di sini? Lin Zong, rencana Lin Zong kali ini sangat memuaskan. Jika tidak ada masalah, kamu bisa menandatanganinya. Baiklah, Nona Jiang, terima kasih banyak. Kalau ada masalah, kamu bisa selalu memberitahuku. Lin Zong, rencana itu dikirim oleh asistenmu. Kemampuan kerjanya sangat aku hargai. Kebetulan, Jiang juga membutuhkan talenta seperti itu. Jadi kalau aku membawanya pergi, kamu tidak keberatan, kan? Dia menginginkan Gu Xinghi.
Nona Jiang. Gu Xinghe adalah tangan kanan saya. Saya tidak memberikannya padamu. Asisten seperti apa yang dibutuhkan oleh Tuan Lin? Saya bisa mencarikannya untukmu. Apakah tanpa Gu Xinghe kamu tidak bisa? Nona Jiang memang benar. Saya tidak tanya. Saya masih ada urusan, saya harus pergi rapat. Pamit. Lin Meng. Berani-beraninya mencuri pria saya dengan terang-terangan, benar-benar nekat. Kakak, Proposalnya disetujui, kamu melakukannya dengan sangat baik. Bulan ini gajimu akan naik. uang tidak penting bagiku. Hadiah yang kuinginkan adalah kamu. Masih jam kerja. Kamu serius, Bro? Kakak, tidakkah kamu mau memberiku ciuman? Kamu gila ya? Sejak melihat kakak, aku sudah gila. Cepat pergi. Tuan Lin, apakah kamu ada di dalam? Masuklah. Tuan Lin, beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kami tiba-tiba mengajukan pembatalan kontrak, katanya kamu menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Kenapa tiba-tiba membatalkan kontrak? Apakah ada masalah lain? Tuan Zhen dari perusahaan Minjiang mengatakan, kamu menyinggung keluarga Jiang, mereka takut terkena imbas. Karena itu mereka mengajukan pembatalan kontrak. Keluarga Jiang. Kamu keluar dulu, saya akan memikirkan cara. Ya, Tuan Zhen, keberhasilan Lin Group sampai saat ini berkat dukungan Anda. Tapi jika Anda menarik investasi sekarang, bagi Lin Group, ini pasti akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Jadi, harap pertimbangkan kembali. Maksud Tuan Lin saya menjadi, sebenarnya. Kalau bukan karena tekanan dari keluarga Jiang, saya tidak akan melakukan ini. Ya. Apalagi, kamu cantik sekali. Bagaimana mungkin saya tega menyakitimu? Tuan Zhen bercanda soal penarikan investasi. Bagaimana kalau kita diskusikan lagi? Karena Tuan Lin sudah menemui saya secara langsung. Bagaimana aku bisa menolakmu lagi, begini saja. Kamu minum gelas ini, kita bisa bicara apa saja. Terima kasih atas pengertianmu, Shen. Boleh. Minuman ini ada masalah. Hehe, sayang, malam ini kamu milikku. Yoi. Di mana Lin? Seharusnya dia di kantor sekarang. Lin ada janji dengan Zhen dari perusahaan Minjiang. Katanya mau bicara soal penarikan investasi. Aku tidak bisa menghentikannya, kamu tahu sendiri. Seperti apa sih Zhen itu? Yuan Lala Jia membunuh dua malu wanita. Apalagi? Gu Xinghe, kamu mau kemana? Aku kasih 2 menit. Aku mau lokasi pasti Lin Meng. Kakak, kamu jangan sampai kenapa-napa. Malam ini kamu milikku. Wah, masih ada tenaga ya? Obat yang kuberi terlalu sedikit. APA. Aku peringatkan kamu. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Aku tidak bisa jamin apa yang akan kulakukan padamu. Lin Meng, kamu buang-buang waktuku di sini. Mending pikirkan, tanpa uang di tanganku. Bagaimana kamu akan bertahan? Malam ini tidur denganku. Aku masih bisa membantumu. Kalau tidak, ini bukan cuma soal penarikan investasi. Aku tidak peduli. Baiklah. Lakukan saja, aku tidak percaya takut sama perempuan. Ah, Kakak, Gu Xinghe. Tolong aku. kakak jangan takut, ini aku. bocah sialan. Kalau tidak mau mati, lepaskan dia. Kamu bisa coba. Ini bagaimana? Bos, aku ingat orang ini. Sepertinya asisten Lee dari keluargaku. Asisten Lee, kenapa kamu di sini? Perani Mengkelenjiku? Tidak mau hidup lagi? Gu. Ah, Gu, ini salahku. Maafkan aku, Gu. Ini salahku.
Aku salah. Liu, bersihkan orang itu. Ya. Maaf. Bagaimana dengan urusannya? Pak Gu, semuanya sudah selesai. Orang yang bernama saya bilang, dia menargetkan Nona Lin. Karena ancaman dari Nona Jiang. Jiang Wan. Bagus. Xinghi. Kamu sengaja memanggilku, ada yang ingin kamu katakan? Apakah kamu menganggap omonganku sebelumnya seperti angin lalu, ya? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, ada apa? Hanya kita berdua di sini. Kamu tidak perlu berpura-pura tidak bersalah di hadapanku. Lin Meng, bukan untukmu. Aku, Xinghi, hanya impulsif. Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun. Jika bukan karena Lin Meng, kita sudah bertunangan. Tidak akan ada banyak masalah. Bahkan tanpa Lin Meng, kita tetap tidak akan bertunangan. Kalau kamu tidak bisa menerima kenyataan, jangan salahkan aku. Liu. Mulai hari ini, hentikan semua kerjasama dengan keluarga Jiang. Siapa yang berani melawan keinginanku? Berarti melawan Gu Xinghi. Xinghi, keluarga kita sudah lama berteman, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu akan menghancurkan keluarga Jiang. Ketika kamu menyakiti Lin Meng, seharusnya kamu sudah tahu ini akan terjadi. Keluar. Gu Xinghi, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Gu Xinghi. Pak Gu, orang yang baru saja ditemui Nona Jiang adalah Gu Xian. Dia tiba-tiba menargetkan Nona Lin. Mungkin Gu Xuan juga punya andil besar. Benda yang tidak tahu diri. Kalau dia memang tidak ada kerjaan, kirim dia ke luar negeri untuk lebih banyak latihan. Tidak perlu kembali lagi. Ya, aku akan segera melakukannya. Aku di mana ini? Kakak, kamu akhirnya bangun. Bagaimana? Ada yang tidak nyaman di tubuhmu? Tadi malam. Aku datang tepat waktu, si Zen itu belum sempat bertindak. Terima kasih. Semalam aku menyinggung Bos Shen. Masalah penarikan dana sepertinya tidak bisa diperbaiki. Ini bukan hal yang buruk, perusahaannya terlibat pelanggaran hukum. Sudah disegel, perusahaan lain yang bekerja sama dengannya. Juga kena imbasnya. Disita. Tapi, aku punya kabar baik untukmu. Pesanan kita ke keluarga Gu kemarin, mereka sangat puas. Mereka mengusulkan pesanan berikutnya diberikan pada kita, masalah dana. Sudah kuselesaikan. Kok bisa ada kejadian betulan seperti ini? Ah, kakak, jangan terlalu banyak berpikir, istirahat dulu. Aku akan ulang. Berhenti. Xinghi, adik, aku tahu salah. Tapi kamu tidak bisa mengirimku ke Myanmar, tidak bisa. Kamu anak haram, pantas menyebutku kakak? Gu Xinghi, kamu tidak boleh melakukan ini. Gu Xinghi, kamu akan menyesal. Gu Xinghi. Sayang, lihat tas aku, sudah sangat tua. Kamu belikan yang baru hari ini, ya? Sayang, akhir-akhir ini ada masalah di rekening perusahaan, tunggu beberapa hari lagi. Aku tidak mau dengar, apa kamu tidak mau mengeluarkan uang untuk aku? Presiden, tas yang Anda pesan untuk istri Presiden sudah sampai. Bukankah itu asisten Presiden dari grup Gu? Dia memanggil si tampan itu Presiden. Kamu yakin, cewek suka barang-barang ini? TAS. Nasib Lin Meng sangat beruntung. Bisa menikah dengan Presiden grup Gu, tapi sepertinya dia belum tahu identitas asli Gu Xinghi. Sebelum itu, aku harus mencari cara untuk menaklukkannya. Sayang. Kamu ngapain? Tidak. Saya Kakak, pelan-pelan.
Aku diracun, bukan patah kaki. Tidak perlu terlalu manja. Tidak peduli, siapa yang membuat kakak selalu nomor satu di hatiku. Lihat tas yang kamu beli ini. Sama sekali tidak terlihat seperti tiruan. Jangan bilang kamu memang ada yang mengatur keuangan. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana bisa menjadi suami yang baik untuk kakak? Sepupu, Kenapa kamu datang? suamiku sedang dinas luar kota beberapa hari ini. Aku takut tinggal sendirian di rumah. Bibi menyuruhku pindah ke sini. Beberapa hari ini, aku harus merepotkanmu untuk menjagaku. Aku tidak setuju. Oh, begitu ya? Kalau begitu, aku harus tanya Bibi lagi. Halo, Bibi, sepupuku tidak mengizinkanku tinggal. Gimana dong? Lin Meng, kamu sudah berani ya? Bahkan perkataan ibumu tidak didengar, ya? Kalau kamu tidak mengizinkan jauh-jauh tinggal di sini, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku. Jangan sebut nama di rumah ya. Sombong apa sih? Barang-barang di sini, asal aku mau sentuh, semuanya bisa ku sentuh. Kak Ipar, aku tidur di kamar mana? Antarkan aku dong. Di lantai bawah, pilih sendiri kamar mana saja. Kamu tunggu saja. Sayang, aku pulang. Istriku mana? Sepupuku pergi ke kantor. Kak Ipar, aku bantu kamu masak ya. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Kak Ipar, kamu biasanya begitu susah menjaga sepupuku, pasti. Tidak sedikit juga mendapat masalah, ya? Tidak seperti aku yang baik hati dan peduli rumah tangga, juga bisa mengerti kesulitan suami. Kalau suamimu tahu kamu di luar menggoda kakak iparmu sendiri, apa yang akan dia pikirkan? Kamu. Aku tahu identitas aslimu, Siogu. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu tidak memberitahu Lin Ming kebenaran. Bukankah karena takut dia adalah wanita yang munafik? Aku lebih pada dan menjadi daripada Lin Ming. Lebih giat diranjang juga. Jangan paksa aku bertindak ya. Xinghi, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Aku menikah dengan Yifei, sepenuhnya karena dia memaksaku. Gu Xinghi, akulah yang benar-benar menyukaimu. Pergi sana. Gu Xinghi, kalau kamu berani pergi hari ini, aku akan bilang ke Lin Meng bahwa kamu memperkosaku. Kalian sedang apa ini? Sayang, dia menggoda aku. Sebenarnya kamu yang punya niat jahat padaku duluan, sepupu. Kita ini satu keluarga, kamu harus percaya padaku. Gu Xinghi, kamu bilang ini kenapa? Dia tiba-tiba keluar bilang suka sama aku. Bilang. Dia bilang kamu tombau, gak tahu menghargai. Kamu ngomong apa sih? Lin Jiao Jiao. Aku sekarang telepon ibumu, jemput kamu pulang. Yifei. Kalau bukan karena sepupu datang tepat waktu, aku udah diganggu sama suaminya sepupu. Gu Xinghi, kamu berani ya? Berani goda istriku, aku bilang, aku lawan kamu. Siapa yang goda siapa belum tentu. Aku sarankan kamu jangan ngomong terlalu sombong. Aku bilang, aku udah lama ngecek kamu. Lihat istriku, matamu nggak bener. Ternyata tidak kamu. Kakak Ipar, kalau kamu nggak kasih penjelasan ke keluarga kami hari ini, aku bakal bawa si tampan ini ke penjara. Gu Xinghi, kamu harus minta maaf sama Jiao Jiao. Gini, masih ada ruang untuk berdamai. Ibu, masalahnya belum jelas. Kenapa kamu suruh Gu Xinghi minta maaf sama dia? Aku lihat kamu cuma mau melindungi si brengsek ini. Kamu bilang kamu bersih. Kamu berani tunjukin bukti? Tunjukin bukti! Bibi tahu aku punya bukti? Waktu itu di hotel lihat kamu, aku langsung tertarik. Aku akan menikah sama Sang Yifei. Juga dipaksa, Gu Xinghi. Aku yang benar-benar suka sama kamu. Bibi, masalah ini jelas salahnya Lin Jiao Jiao. Kenapa kamu nyalahin dia? Xiao Xiao. Dulu jelas-jelas kamu yang naik ke tempat tidurku. Tapi bilang aku yang paksa. Aku kasih muka ya? Yifei, ini pasti dia yang sengaja bikin. Fitnah aku, pasti palsu. Kamu juga anggap aku bodoh ya? Bukan Yifei, kamu dengar penjelasanku. Adik Ipar. Adik Ipar bilang langsung ke aku.
Kamu gak baik sama dia, setiap hari mikir cerai sama kamu. Kamu diam, aku cuma bilang aku menyesal nikah sama dia. Kapan bilang? Berani jebak aku ya? Mau cerai ya? Oh. Kita ketemu di kantor urusan sipil. Yifei. Lin Meng. Ini cuma salah paham, kenapa kamu harus begitu perhitungan? Rumah tangga yang baik-baik saja hancur karena kamu. Sekarang kamu senang ya? Iya istri, Bibi benar. Kalau tahu bakal bikin mereka cerai. Aku seharusnya tidak mengeluarkan bukti itu. Bibi, ini jelas bukan salah kita. Kenapa kamu harus menyalahkan aku? Aku tidak bisa ngomong sama kamu, kakak ipar. Anakmu berbuat begitu memalukan. Nanti kita tidak bantu kamu, jangan salahkan kita kalau tidak ada rasa kekerabatan. Aduh Lin Meng. Meskipun sepupumu yang salah, tapi kalau kita abaikan fakta, Gu Xinghe juga tidak salah. Mama. Yang salah itu Lin Jiao Jiao. Kenapa harus menyalahkan Gu Xinghe? Dia itu menantumu loh. Aduh, justru karena kita keluarga. Jadi jangan terlalu keras. Anak muda berbuat salah itu wajar. Jangan terlalu perhitungan. Mama, kamu pergi saja. Aku tidak mau bahas ini lagi. Meng, kamu mengusirku. Kamu demi dia, mengusirku. Aku ini mamamu loh. Benar-benar sia-sia merawatmu. Kakak. Ini salahku, maaf. Yang salah kamu. Tidak perlu minta maaf. Ayah, kamu harus membela kita. Si pria tampan di keluarga Lin Meng memaksa Jiao Jiao dan Yifei di keluarga kita. Bercerai, ini apa-apaan sih? Rekaman itu semua sudah dengar. Kamu tidak bisa memutarbalikkan fakta di depan ayah, tante. Aku tidak suka dengar kamu bicara begitu, bagaimanapun. Aku tidak mungkin meninggalkan Yifei dan memilih si pria tampan itu. Dendam karena kita tidak menganggapnya, ingin mengacaukan hubungan keluarga kita. Betul. Yang dikatakan Lin Jiao Jiao juga ada benarnya. Kakak ipar, kalau mau kita maafkan kamu, kamu harus panggil si pria tampan itu untuk minta maaf pada Jiao Jiao di keluarga kita. Kalau tidak, ini belum selesai. Herji. Nyonya Lin Meng, tunggu sebentar. Direktur Lin sedang membicarakan pekerjaan. Urusan rumah tangga dia bikin berantakan. Dia masih sempat membicarakan pekerjaan. Lin Meng, kamu keluar. Direktur Yang, kami sangat menantikan kerjasama dengan Anda. Ini proposalnya, silakan dilihat dulu. Lin Meng. Ibu. Direktur Lin, saya benar-benar tidak bisa menahannya. Kamu turun dulu. Ibu, saya sedang bekerja. Kalau kamu tidak memanggil si pria tampan itu hari ini, untuk minta maaf ke Jiao Jiao, saya tidak akan pergi. Direktur Yang, silakan duduk dulu. Sebenarnya itu kesalahan Lin Jiao Jiao. Kenapa harus meminta Gu Xinghe minta maaf padanya? Mana ada cewek yang tidak peduli dengan reputasinya? Kayaknya kamu sudah terbuai oleh si pria tampan itu. Sampai keluar sendiri tidak rela. Sudah, saya sedang bekerja, silakan keluar dulu. Hah? Kalau kamu tidak segera memanggil anak itu, hari ini saya tidak akan pergi. Direktur Lin, sepertinya Anda harus menyelesaikan ini dulu. So, kerjasama. Direktur Lin, Anda mencari saya. Director Gu. Benar, saya adalah asisten khusus sebelumnya di perusahaan Gu. Gu Xinghe. Kalian kenal? Kenal, tentu saja kenal. Xiao Gu, sebelumnya orang dari perusahaan Gu. Pernah rapat bersama. Gu Xinghe, kamu datang tepat waktu. Kejadian kemarin cuma salah paham. Hari ini kamu harus ikut saya pulang, untuk minta maaf ke Jiao Jiao. Tante, kalau Anda ingin saya melakukannya, saya akan menurut. Ibu, silakan keluar dulu. Lin Meng, kamu mengusir saya. Saya ini ibumu. Saya anakmu, tapi kapan kamu pernah membela saya? Saya sedang bekerja, silahkan pergi. Pergi. Kamu.
Direktur Yang, maaf sekali, membuat Anda melihat hal yang memalukan. Kerja sama kita. Nanti aja kita bicara lagi. Pak Lin, tidak apa-apa, soal kerja sama. Hari ini kita putuskan saja. Pak Yang, terima kasih banyak. Anda bisa bekerja sama dengan perusahaan kami, tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kalau tidak ada masalah lagi, saya akan pulang dulu. Untuk urusan selanjutnya, saya akan menyuruh asisten saya menghubungi Anda. Ya, tidak masalah. Kamu antar Pak Yang dulu. Pak Yang, dokumennya kok tertinggal di sini. Kerja sama hari ini bisa berhasil, semua berkat Anda, tenang saja. Untuk urusan selanjutnya, saya tahu harus bagaimana. Pak Yang, Pak Lin, Pak Yang, dokumen Anda tadi tertinggal di kantor saya. Lihat saya, terlalu sibuk ngobrol dengan Xiao Gu. Sampai lupa barangnya, Pak Lin, saya duluan ya. Baik. Kerja sama hari ini bisa terwujud, semua berkat Anda. Kenapa Pak Yang bilang? Kerja sama ini bisa berhasil semua berkat Gu Xinghe. Gu Xinghe ini sebenarnya siapa sih? Halo, Xiao Yu. Cari tahu identitas Gu Xinghe, semakin cepat semakin baik. Lin Meng sudah mulai menyelidiki identitas asli Gu Xinghe. Tidak lama lagi, Pak Gu. Perlu kita ungkapkan identitas asli tuan kedua kepada Lin Meng? Saya perlu. Kalau dia ingin tahu kebenarannya, maka saya justru tidak akan memuaskannya. Kalau begitu kita bisa main sedikit trik, paham? Pak Lin, data yang Anda minta sudah saya dapatkan, keadaannya. Mungkin tidak terlalu baik, Anda yakin ingin mendengarnya. Cepat katakan. Gu Xing. Sebenarnya bukan asisten khusus Presiden Grupku. Menurut penyelidikan saya, dia adalah sekretaris presiden perusahaan saingan kita. Benar-benar nyata, Gu Xinghe kemungkinan besar adalah mata-mata yang dikirim pihak lawan untuk mencari informasi. Pak Lin. Keberadaan Gu Xinghe bagi perusahaan kita adalah sebuah ancaman. Sebelum terjadi kesalahan besar, kita harus mengusirnya. Soal ini, saya sudah punya pertimbangan sendiri. kakak, kamu sengaja menunggu saya pulangnya. Kemarilah. Ayo. Untuk merayakan kamu mendapatkan kontrak besar untuk perusahaan. Malam ini kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Ayo, ayo. Ayo, bersulang. Ayo. Kakak, aku sudah tidak bisa minum lagi. Gu Xinghe. Apa tujuanmu datang ke Lin Corporation? Untuk mencari kamu, kakak. Aku sudah mencari kamu lama sekali. Aku terus mencari kamu. Kalau kamu tidak datang mencariku, aku yang akan mencarimu. Bibir kakak terlihat enak untuk dicium. Untuk mencari kamu, kakak, aku sudah mencari kamu lama sekali. Gu Xinghe, kalau aku tahu kamu menipuku, aku tidak akan memaafkanmu. Pembayaran terakhir sudah ditransfer. Kakak, apa artinya ini? Tanda tangani ini, kita putus hubungan. Kenapa? Kamu mau aku jelaskan semuanya?
Kamu menyelidikiku diam-diam. Kamu asistenku. Aku menyelidiki latar belakangmu, itu tidak masalah, kan? Yang kamu lakukan tidak salah, tapi bagaimana kamu bisa yakin? Apa yang kamu temukan benar? CEO perusahaan ini, mereka bisa menghormatimu. Itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Kamu lebih percaya ini daripada aku. Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Kakak, kita sudah hidup bersama begitu lama. Kamu yang paling tahu siapa aku. Kalau aku benar-benar tahu, masih perlu menyelidikimu? Lalu apa artinya semua hubungan kita ini? Kamu mendekatiku dengan tujuan, itu membuktikan bahwa di antara kita hanya ada kepentingan. Kalau bicara soal perasaan, kamu yang paling di atas membicarakannya, Bu. Lin Meng, kamu tahu apa yang kamu katakan? Tidak ada perasaan apapun di antara kita. Sekarang kamu mau bergantung pada wanita lain. Aku tidak akan merasa apapun. Cepat tanda tangani ini, mulai sekarang. Kita putus hubungan. Bahkan mati pun aku tidak akan menandatanganinya. Baiklah, aku akan suruh pengacaraku menghubungimu. Cepat keluar, aku tidak mau melihatmu sekarang. Kakak, meskipun aku bersalah pada siapapun, tapi aku tidak pernah bersalah padamu. Di kepalaku hanya ada halo. Halo, pesanan Anda sudah saya taruh di depan pintu. Nona, saya melihat ada orang yang mabuk. Berjalan mondar-mandir di depan rumahmu, mau saya bantu telepon polisi? Berjalan mondar-mandir di depan rumahku. Tidak perlu telepon polisi, terima kasih. Bahkan proposal saja tidak bisa diselesaikan, keluar. Linzong ini tidak tahu kenapa, marah besar. Kamu nanti masuk hati-hati, jangan sampai membuatnya marah. Semuanya keluar dari sini. Kakak, jika kamu merasa tidak nyaman karena aku akan pergi dengan sendirinya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku mengerti. Kamu keluar saja. Lin Meng, apa yang kamu kecewakan? Dia pergi bukanlah yang kamu inginkan? Linzong, Gushing Himabok. Suamiku terus mendesakku pulang, aku benar-benar tidak punya pilihan. Jadi aku datang mencarimu, kamu bisa menjemputnya? Kirim alamatnya, aku. Baik, baik, aku akan mengirimkannya sekarang. Kakak, berikan aku minumannya. Gu Xinghe. Lihat dirimu sendiri, seperti apa kamu sekarang. Untuk seorang wanita, apakah itu layak? Kakak, aku benar-benar menyukainya. Aku tidak bisa melaksanya. Dengarkan kata kakak, kita pulang saja, ya? Aku terlalu berharap. Kakak, Gu Xinghe. Bangun, Gu Xinghe. Mantan pacarmu itu di mana? Kalau kamu mendekatiku hanya untuk memanfaatkanku, lalu mengapa kamu tidak pernah melakukan hal yang merugikan Lin Group? Kamu bilang kamu datang untukku. Apakah ada sedikit ketulusan? kakak. Kamu bilang tidak akan pernah meninggalkanku. Kamu bohong.
Adik, tenang saja, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ternyata kamu. Xinghi. Adikku menyembunyikan identitasnya untuk melindungimu. Ayah kita menikahi wanita simpanan, anaknya selalu tidak akur dengan Xinghi. Tidak akur dengan Xinghi. Jika mereka tahu keberadaanmu. Lin Meng, ketidakpercayaan. Membuat semua yang dia lakukan menjadi sia-sia. Kamu sudah bangun. Kakak, Aku akan membuatkan musuh menghilang mabuk. jangan pergi. Aku takut ini hanya mimpi. Masih merasa ini mimpi? Aku pikir kakak benar-benar meninggalkanku. Aku sudah tahu semuanya. Identitasmu. Dan semua yang kau lakukan untukku. Kakak. Aku tidak sengaja menipumu. Aku yang seharusnya minta maaf, membuatmu menunggu begitu lama. Tidak apa-apa, kakak. Berapapun lama aku menunggu, aku tidak keberatan. Rapat keluargaku, untuk apa aku pergi? Kamu adalah pemegang saham, tentu saja harus pergi. Ah. Hari ini aku akan menyerahkan semua sahamku. Mulai sekarang aku hanya bisa mengandalkanmu, kakak. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Bukan. Kamu bodoh ya? Ayo pergi. Dia tidak pernah sebahagia ini saat bersamaku. Gu Xinghi. Kenapa? Kenapa kamu bisa memiliki segalanya? Kenapa kamu bisa mengambil segalanya dariku? Lin Meng. Jika kamu tidak ingin Lin Meng mati, datanglah menemuiku sendirian. Gu Xinghi, jangan pedulikan aku. Kakak, Gu Xuan. Jika kamu berani menyentuh Lin Meng, aku pasti akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Gu Xuan, asal kamu melepaskannya. Aku akan setuju dengan apapun. Sekarang baru takut? Sudah terlambat. Meng Meng. Kita akan menemani satu sama lain di jalan menuju neraka. Tunggu. Yang kamu inginkan sebenarnya bukan Lin Meng. Dari awal. Yang kamu inginkan hanya keluarga Gu, asal kamu melepaskannya. Aku akan memberikan segalanya padamu. Aku memang tidak menyukainya. Sejak awal, aku ingin mengambil segalanya darimu. Kenapa kamu bisa menjadi anak keluarga Gu yang terhormat? Apa aku ini hanya anak haram keluarga Gu? Aku akan mengambil segalanya darimu. Perusahaanmu, wanitamu. Senyuman ya akan kuambil. Gu Xuan. Kamu sangat ingin menyelamatkannya, aku akan memberimu satu kesempatan. Gu Xinghi. Mari kita buat kesepakatan. Bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Gu Xinghi, jangan dengarkan dia. Teneglah. Begini. Kamu tusuk dirimu sendiri, asalkan aku puas. Aku jamin akan melepaskan Lin Meng. Kamu. Ini kesepakatan yang bagus kan? Gu Xinghi, aku tidak mengizinkan melakukan ini. Aku bilang tenang. Bagaimana? Asalkan kamu menepati janji. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Kamu akan melepaskan Meng Meng. Asalkan kamu melakukannya, aku jamin akan melepaskan Lin Meng. Baik. Gu Xinghi, aku perintahkan kamu untuk meletakkan pisau itu. Sekarang. Bisakah kamu melepaskannya sekarang? Cukup. Aku Lin Meng.
tidak akan pernah menjadi kelemahan siapapun. Gu Xingyi. Gu Xingyi, kamu bodoh ya? Kakak, asalkan kamu baik-baik saja. Gu Xingyi, di dunia ini. Kenapa ada orang sepertimu yang begitu bodoh, hanya untuk sebuah janji? Kamu bertahan selama bertahun-tahun. Kamu tanpa ragu mendekatiku. Kamu lebih percaya ini daripada percaya padaku. Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Bagaimana aku tega menyakitimu? Gu Xingyi. Asalkan kamu bisa bangun. Aku akan melakukan apapun. Benarkah? Apapun itu, kakak akan menuruti aku. Tak Gu Xingyi. Apakah Anda bersedia menikahi Nona Lin Meng? Dalam suka dan duka, kaya dan miskin, selamanya tidak akan meninggalkan. Saya bersedia. Nona Lin Meng, apakah Anda bersedia menikahi Pak Gu Xingyi? Dalam suka dan duka, kaya dan miskin, selamanya tidak akan meninggalkan. Saya bersedia. Selamat kepada Pak Gu dan Nona Lin, sungguh pasangan yang serasi. Apakah Anda bersedia mencintai Meng Meng dengan sepenuh jiwa? Itu adalah keberuntungan Meng Meng. Meng Meng, dulu Mama salah. Sekarang Mama mengerti, tidak ada lagi yang lebih penting daripada kebahagiaanmu. Kedepannya, kita harus baik-baik. Mama, tenang saja. Saya pasti akan merawat Meng Meng dengan baik.